Selamat pagi kepada kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Febrina Bruginting, NPM A18104. Dosen pembimbing saya Pak Ferry Syarifuddin SPMP. Judul proposal saya tentang kajian analisa usaha budidaya jamur tiram atau Pleurotus ostreatus dengan menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul di CV Guntur Sumber Masrum, Ciawi, Bogor. Bab 1 Pendahuluan Latar belakang. Jamur tiram yang dapat dikembangkan dan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan makanan. Jamur tiram memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Jamur tiram memiliki kandungan protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan jamur dan sayuran lainnya. Kandungan lemak jamur tiram relatif lebih rendah dibandingkan jamur, sitek, dan toge. Oleh sebab itu, mengkonsumsi jamur tiram sangat baik bagi kesehatan. Budidaya jamur adalah dalam pembuatan media tanam atau baklok yang akan diberi bibit atau diinokulasi. Kerangka pemikiran. Untuk menghasilkan jamur yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan dalam penanaman dan budidaya jamur tiram. Upaya yang harus kita lakukan untuk melakukan budidaya yang baik tersebut ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Untuk menghasilkan jamur tiram di antaranya bagaimana budidaya jamur tiram, media tanam apa saja yang harus diperhatikan, berapa persen keberhasilan budidaya jamur tiram, bagaimana aspek lingkungan, berapa kebutuhan yang harus diproduksi setiap hari. Tujuan praktik kerja lapang. Mengikuti kegiatan budidaya jamur tiram menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul. Menganalisis usaha budidaya jamur tiram menggunakan media tanam campuran serbuk kayu dan bekatul. Bab 2 Tinjauan pustaka. Jamur tiram merupakan salah satu jamur yang baik untuk dikonsumsi manusia. Selain karena memiliki cita rasa yang khas, enak, gurih, dan agak kenyal. Jamur tiram juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, jamur juga kerap dikonsumsi setelah mengalami pengeringan untuk pengawetan. Manfaat jamur tiram putih. Jamur tiram mempunyai manfaat sebagai obat beberapa penyakit. Jamur tiram dikenal masyarakat luas sebagai penurun kolesterol yang ampuh berdasarkan hasil penelitian. Pleurotus mengandung 2,8% lovastatin yang dapat menurunkan kolesterol. Selain itu, jamur tiram putih juga memiliki kandungan serat mulai 7,4% sampai 24,6% yang sangat baik bagi pencernaan. Usaha jamur tiram putih. Usaha jamur tiram putih yang dilaksanakan dengan tujuan komersil dan bukan untuk keperluan petani sendiri, mengandung beberapa unsur seperti unsur lahan, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Keempat unsur tersebut digunakan untuk menghasilkan jamur tiram yang dipasarkan. Sarana produksi dalam usaha jamur tiram putih. Yang pertama, ruang atau bangunan persiapan digunakan untuk persiapan pembuatan media tanam. Kegiatan dilakukan pada ruang persiapan antara lain kegiatan pengayakan, percampuran, pewadahan, dan sterilisasi. Yang kedua, ruang inokulasi adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan menanam bibit pada media tanam. Ruang inokulasi harus mudah dibersihkan dan disterilkan untuk menghindari terjadinya kontaminasi oleh mikroba lain. Yang ketiga, ruang inkubasi adalah ruang yang digunakan untuk menumbuhkan miserium jamur tiram putih pada media tanam yang sudah diinokulasi. Ruang penanaman atau sering disebut juga dengan ruang growing digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram putih. Ruang pembibitan adalah ruang khusus yang digunakan untuk proses produksi bibit. Tata laksana usaha jamur tiram. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus strategis dengan pembudidayaan jamur tiram mulai dari suhu, temperatur yang sesuai dengan pembudidayaan jamur tiram. Yang kedua, pembuatan kumbung harus sesuai dengan kebutuhan kumbung yang terdapat dalam budidaya jamur tiram. Yang ketiga, pembuatan media tanam. Pembuatan media tanam persiapan.
Bahan-bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Formulasi dapat dipilih sesuai dengan kondisi tempat budidaya jamur tiram putih. Yang kedua, pengayakan. Serbuk kayu yang diperoleh dari penggergajian mempunyai tingkat keseragaman yang kurang baik karena di dalamnya biasanya terdapat potongan kayu yang cukup besar. Pencampuran. Pencampuran serbuk kayu, dedak, kapur, dan gips sebagai bahan utama untuk mendapatkan komposisi media yang merata. Setelah percampuran selesai, pemeraman dan pewadahan. Setelah itu sterilisasi dan pendinginan. Inokulasi, kegiatan proses pemindahan sejumlah kecil miselia jamur dari biakan indukan ke dalam media tanam yang telah disediakan. Setelah selesai diinokulasi, maka setelah itu kita inkubasi. Inkubasi itu adalah rak-rak yang terdapat dalam media baklok tanaman jamur tiram. Yang ketiga, bab 3, metode pengumpulan data, tempat dan waktu. Praktik kerja lapang ini dilaksanakan di unit usaha jamur tiram putih CV Guntur Sumber Masrum di Kampung Pendai, Desa Pandansari, Jalan Kali Cibalok Kaklin, BPKP nomor 99 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahan dan alat. Alat yang digunakan pinset, skapel, alkohol 70%, sound petri, gunting, kamera. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah kantong plastik, jerami, kapur, dedak, dan jagung. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu data sekunder. Yang pertama itu data primer. Melakukan PKL ke CV Guntur Sumber Masrum. Yang kedua, mengadakan wawancara langsung dengan pemilik mitra usaha dan pekerja di CV Guntur Sumber Masrum. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara mencari literatur, tinjauan pustaka, dan membaca dari berbagai sumber serta media elektronik yang ada kaitannya dengan jamur tiram. Analisis usaha. Yang pertama, biaya investasi. Bangunan yang diperlukan, peralatan dan mesin yang diperlukan, alat bantu yang diperlukan. Yang kedua, modal kerja yang diperlukan. Biaya produksi, biaya manajemen, dan produksi. Biaya operasional kantor, biaya penyusutan investasi bangunan dan peralatan mesin. Yang ketiga, kajian bisnis. Kriteria evaluasi analisa usaha. Yang pertama, break-even point atau BEP. BEP jumlah nilai penjualan. Jumlah nilai penjualan yang diperoleh per 1 kurang nilai HPP per harga jual. BEP jumlah unit per penjualan. Total investasi tambah total biaya langsung per harga jual. Yang kedua, benefit cost ratio. BC ratio, total pendapatan per total biaya produksi. Yang ketiga, revenue cost ratio. RC ratio, penerimaan total per biaya. Keempat, return of investment atau ROI. ROI, net margin per total investasi. 5. PB period, PBP. PBP, investasi per harga bersih, kas bersih per tahun. 6. Internal Rate of Return atau IRR. IRR, I1, NPF1, NPF1 kurang NPF2, kurang I2 kurang I1. 7. Net Present Value atau NPV. NPV, aliran kas per tahun per 1 tambah tingkat suku bunga. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.